Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti rantai keteng untuk motor C-series ataupun Suprapit lama ataupun Suprapit new. Nah, langsung saja kita buka untuk tutup gigi sentriknya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rantai ketengnya itu udah kendor seperti ini ya, teman-teman. Dan suara mesinnya pun ketika langsam ataupun ketika ditarik gas itu bunyi suara kemeletrek ataupun kemelicrik. Langsung saja kita proses pembongkaran, kita buka personaling, kemudian kita buka bak magnet menggunakan kunci 8T ya. Bautnya ada 4 biji, tinggal kita lepas saja semuanya. Nah, setelah lepas tinggal kita tarik seperti ini, jangan dicopot lah kabelnya, kita simpan aja di pinggir step. Kemudian kita kendorkan baut krok A sebelah kiri menggunakan kunci 14, cabut dulu ringnya, kemudian kita pasangkan lagi, kemudian kita gunakan tracker nomor 4 untuk membuka magnetnya. Kita kencangkan dulu sekencangnya menggunakan kunci Inggris, kemudian tinggal kita tahan dan kita kencangkan trackernya menggunakan kunci 22, dan magnet pun sudah terlepas. Tinggal kita lepas trackernya, tinggal buka murnya dan magnet pun sudah lepas. Kemudian untuk penahan gigi starter kita lepas, kemudian tinggal lepas aja. Nah, untuk rantai starter dan dinamo starternya itu udah nggak ada ya, tinggal kita buka aja. Untuk tutup ketengnya menggunakan obeng PH3, kemudian tinggal kita lepas untuk tutupnya menggunakan tang jepit seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan tang jepit susah ya, tidak keluar-keluar, tidak lepas-lepas, tinggal kita pakai cara kedua. Nah, kalau cara kedua kita harus lepas dulu untuk bagian sealnya ya. Nah, kan ini susah. Nah, lepas dulu sealnya menggunakan obeng min, kemudian sediakan obeng min, kemudian kita masukkan ke sini nih, lubang sini, kemudian tinggal kita tarik. Nah, udah terlepas ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk membuka tutupnya. Kemudian di sini untuk roll keteng bagian atas ini udah gundul ya. Tuh udah gundul. Kemudian ini untuk besi platnya ini udah bengkok dan sulingannya ini udah habis. Kemudian tinggal lepas saja untuk gigi sentriknya menggunakan kunci 8, dua-duanya kita lepas ya. Kita lepas sentriknya menggunakan obeng min kecil, sekalian kita lepas untuk roll ketengnya ya teman-teman. Nah, roll ketengnya kita buka dulu ya menggunakan kunci 10. Nah, kemudian tinggal kita tarik aja seperti ini ya, rantai ketengnya kita tarik. Soalnya kita akan ganti satu set ya teman-teman. Nah, ini roll ketengnya juga udah habis ya, udah mengecil teman-teman. Jadi wajib kita ganti. Kemudian ini untuk platnya ini agak bengkok ke dalam ya, jadi kita harus benerin dulu. Nah, kita gunakan tang jepit seperti ini, kita luruskan. Soalnya ini bengkok dan terus masuk ke dalam. Kemudian kita buka baut 14 ya, baut sulingannya kita lepas. Karena kita akan ganti untuk karet di bagian sulingannya, kemudian kita akan cek juga pernya sama membersihkan oli-oli yang menyisa di sulingannya tuh, udah hitam banget ya. Nah, dan ternyata ini untuk ganjel karetnya ini pakai kayu teman-teman. Kalau pakai kayu itu keras ya, terlalu keras teman-teman, harusnya yang agak lembek di ganjalnya. Nah, ini pun suara setang seher teman-teman, dak 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 dak. Nah, itu setang sehernya juga kena. Nah, ini untuk gigi pempoli segini masih bagus lah, masih bisa mutar, nggak gundul banget. Kemudian kita masukkan rantai keteng baru, kita gunakan insulok supaya lebih mudah saat menarikannya. Nah, seperti ini udah langsung masuk ya teman-teman. Tinggal kita masukkan aja ke gigi sentriknya di bagian krek as. Kemudian kita masukkan roll keteng yang baru. Nah, kan ini besar ya, jadi kita masukinya dari depan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita baut ya, kasih baut roll ketengnya, usahakan harus pas di tengah-tengah. Nah, caranya seperti ini, rantai ketengnya agak ditarik, kemudian paskan lubangnya, kemudian kita masukkan bautnya, kemudian kita bisa kencengin ya. Nah, kemudian kita putar-putar, roll ketengnya harus sampai berputar ya teman-teman. Kalau misalkan nggak berputar itu macet. Kemudian roll keteng yang kecil itu ganti juga ya, soalnya udah habis, yang dulunya udah bulat. Kemudian topnya seperti ini, sepi magnet itu menghadap depan itu udah top. Piston sudah berada di titik mati atas, tinggal kita pasang gigi sentrik bagian depan seperti ini. Dan usahakan bagian titiknya di gigi sentrik itu harus lurus ya. Nah, lurus seperti ini. Tinggal kita masukkan lagi ke noken asnya. Nah, ini udah lurus, tinggal kita masukkan bautnya. Kita masukkan aja dulu. Nanti ngencenginya setelah magnet terpasang supaya lebih maksimal pengencangannya. Oke, ini udah top. Gigi sentrik udah lurus ya. Nah, seperti ini.
rantai keteng pun sudah kencang kembali. Nah, ini untuk karetnya saya gunakan karet sulingan, kemudian saya kasih bekas ban dalam supaya lebih lembek ya, bisa meredam kejutannya. Jadi kalau diganjel pakai yang keras itu masih ada bunyi, jadi harus pakai karet yang lembek. Oke, kemudian pasangkan per, kemudian bautnya ada ring aluminiumnya ya. Nah, kita kencangkan teman-teman, secukupnya aja supaya nggak selek ya. Nah, setelah dikencengin kita kasih oli teman-teman, kita kasih oli dulu di bagian sulingannya supaya sudah langsung kencang ya. Ketika motor dihidupkan itu nggak ngerecek dulu, jadi udah langsung halus suaranya ya. Nah, kita tekan-tekan seperti ini, harus sampai mengeras, sampai diam ya, sampai nggak main, sampai nyetel. Nah, ketika udah nyetel ini langsung keras ya teman-teman tuh. Nah, si karet yang gerak cuman karet dan platnya aja, peredam kejutannya. Oke, rantai keteng udah kenceng seperti ini, tinggal kita pasang tutupnya. Nah, di sini untuk o-ringnya udah mulai tipis, kita kasih lem saja. Kemudian kita pasang, kita paskan ya. Nah, kita paskan, kemudian nanti kita pukul menggunakan gagang karet seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang lurus tinggal kita pukul aja dikit di bagian yang ada coakan. Kemudian tinggal kita pasangkan bautnya saya ganti menggunakan yang baru. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng ketok PH3 supaya lebih kencang ya. 2 kali ketok aja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian kita pasangkan lagi sealnya ya, sealnya masih bagus. Oke, kemudian tinggal kita pasang gigi starter. Nah, namun di rantai starternya itu udah nggak ada ya, tinggal kita pasang plat penahan gigi starternya, kita kencengin. Kemudian kita pasang magnet. Nah, untuk magnetnya ini one way-nya udah dicabut ya, jadi nggak bisa di starter karena one way-nya udah dicabut. Pasang ring, pasang mur. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 14 secukupnya saja. Oke, ini udah kencang, tinggal kita proses pengencangan bagian gigi sintrik ya. Menggunakan kunci 8 kita tahan magnet, kemudian kita kencangkan seperti ini secukupnya saja. Oke, ini udah kencang, tinggal kita pasang lagi tutup magnetnya. Nah, kita pasang. Bautnya kita pasang jangan sampai tertukar, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Oke, kita pasang lagi tutupnya, ada packing, kemudian kita kencangkan sebelah kanan menggunakan kunci 10T secukupnya saja karena di sini rawan dol. Oke, ini udah selesai ya teman-teman, tinggal dihidupkan. Nah, dan untuk dihidupkan ini suara kemeletek sudah hilang, namun suara dak itu masih ada karena setang sehernya kena ya teman-teman. Jadi ini motor harus ganti setang seher kalau mau jempling ataupun halus. Oke teman-teman, jadi begitulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.